Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk masuk ke dalam materi berikut ini, kalian tidak perlu susah payah karena memang kita masih akan membahas bab 1, yaitu tentang hak asasi manusia. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Hanya ini akan lebih luas lagi. Kita akan berbicara pada tataran konstitusinya, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi seperti yang kalian ketahui, hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang dibawa dari sejak ia dalam kandungan sampai dengan dia ke liang lahat. Artinya ini hak yang sangat mutlak, tidak boleh dirampas, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dinistakan. Ini justru harus dilindungi oleh pemerintah dan oleh orang-orang sekitarnya gitu. Jadi kita saling melindungi hak asasi manusia ini. Nah, adapun konstitusinya atau aturannya yang menyangkut hak asasi manusia atau perlindungan hak asasi manusia itu adalah seperti yang Ibu bilang, pasal 27 sampai dengan pasal 34. Kita ulas sedikit lagi ya. Kita ulas lagi gitu maksudnya. Nah, untuk pasal 27 ini adalah tentang segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Artinya setiap manusia di Indonesia di mata hukum memiliki kedudukan yang sama, tidak boleh dipilah-pilah. Nah, yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan. Seharusnya udah nggak boleh ada pengangguran. Kalau ada pengangguran artinya ada hak asasi manusia yang dirampas gitu, yang tidak diberikan. Nah, kemudian kita maju ke pasal 28. Pasal 28 ini tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan diatur dengan undang-undang. Itu pasal 28. Pasal 29 tentang agama. Pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan. Pasal 31 tentang pendidikan. Pasal 32 tentang kebudayaan. Pasal 33 itu tentang perekonomian. Dan pasal 34 itu tentang kesejahteraan sosial. Nah, itu kurang lebih hak asasi manusia diatur dalam undang-undang pasal 27 sampai dengan 34. Jangan sampai lupa ya. Nah, minggu lalu kan kalian sudah mencoba mencari tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang berat gitu ya. Nah, tapi sekarang kita lebih ke mempelajari tentang bagaimana penanganan apabila pelanggaran haknya itu sudah terjadi gitu. Karena bagaimanapun tidak bisa dihindari, pasti ada saja yang melanggar hak asasi manusia gitu ya. Sebelum kita ke penanganannya, kita akan lebih dulu menganalisis kenapa sih hak asasi manusia itu bisa terjadi pelanggaran dalam sebuah negara gitu. Nah, diteliti terjadi pelanggaran hak asasi manusia ini adalah karena 4 faktor. Udah pernah kita bahas sih sebelumnya kalau nggak salah ya. Faktor yang pertama adalah sikap egois. Egoisme seseorang menyebabkan dia terlalu mementingkan dirinya sendiri sehingga dia terlalu fokus sama kepentingannya. Jadi dia lupa akan kepentingan orang lain, bahkan bisa jadi dia merampas kepentingan orang lain demi kepentingannya. Itu sikap egoisme. Yang kedua, kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu adalah sikap yang bisa melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga adalah sikap yang tidak toleran. Artinya kurang menghargai orang lain. Hal ini dipicu biasanya karena perbedaan. Entah perbedaan itu status ekonomi, entah perbedaan budaya, entah perbedaan suku bangsa, menyebabkan seseorang menjadi melanggar hak asasi orang lain gitu. Dan yang ketiga, ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini biasanya terjadi pada orang-orang yang tentu saja memiliki kekuasaan, biasanya pemimpin-pemimpin perusahaan yang mengabaikan hak-hak karyawannya gitu. Nah, kalau kita teliti lagi, jadi kalau dari sistem hukumnya sih sebetulnya hak asasi manusia ini sudah dilindungi dengan baik ya, dengan hukum, dengan beberapa dasar hukum yang sudah ada, hak asasi manusia dilindungi, tapi tetap saja terjadi ya karena 4 faktor ini. Nah, artinya ketika ini sudah terjadi harus diantisipasi kan, harus bukan hanya sekedar diantisipasi, tapi juga harus ditangani bagaimana cara penanganannya. Kalau dari pemerintah kan sudah ada dengan dibuatkannya dasar hukum tentang hak asasi manusia. Nah, ini bagaimana dari masyarakat itu sendiri. Nah, jadi tugasnya untuk minggu ini kalian harus mencari tahu bagaimana cara menangani hak asasi manusia yang sudah terjadi, apa yang harus dilakukan gitu. Itu aja sih tugasnya. Ya, coba dicari dulu, dibaca-baca dulu materinya dari buku paket atau dari internet juga boleh. Selamat mengerjakan, dikerjakan 1 hari waktunya. Jadi dikumpulin hari ini juga jam 6 sore. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.